Kejar mimpi-mimpi yang kita tuju. Oke, selamat sore teman-teman PI sekalian. Di sini perkenalkan saya Dandung menjadi host Anda sekalian pada hari ini bersama saya, sahabat saya, saudara saya, Pak Insinyur Teguh Haryono, ST, MBA, IPU. Benar gitu ya Pak Teguh ya? Rasanya begitu sih. Rasanya begitu ya, luar biasa nih. Nah, sebelum kita ngobrol lebih detail nih Pak Teguh, bisa dijelaskan sih kenapa ada insinyurnya, ada ST-nya, ini kan double-double nih, kemudian ada IPU. Kalau MBA ya sudahlah, kan bukan merit because accident kan ini. Bisa dijelaskan singkat sih, apa sih sebenarnya itu namanya kok banyak embel-embelnya Pak Teguh? Oke, makasih Mas Dandung. Ini kesempatan yang baik kita untuk ngobrol-ngobrol ya. Kalau pertanyaan sederhana kelihatannya, tapi menukik pada dasar yang dimana diatur oleh undang-undang keinsinyuran. Oke. Jadi pada periode tertentu itu sebenarnya kita tidak punya namanya insinyur. Itu hanya kebiasaan kita saja mengatakan insinyur, tapi sebenarnya nggak insinyur. Ya, betul. Boleh dilihat lah. Ya. Jasanya itu kan ST. Ya, jasanya juga ST aja itu. ST. Meskipun kreditnya diambil cukup banyak. Ya, tapi memang yang sekarang terakhir jelas karena kreditnya lebih kecil dan semesternya hanya 8 semester ya dulu kita kan. Iya betul. Nah untuk itu maka sebenarnya pada suatu periode itu sebenarnya cuma sarjana teknik. Dan dengan adanya undang-undang itu maka seseorang baru bisa dinyatakan mempunyai gelar insinyur kalau dia sudah memenuhi kriteria, salah satunya harus lulus dengan PSPPI. Oke, PSPPI itu apa sih katanya? Program studi program profesi insinyur di perguruan tinggi Pak ya, yang mengadakan ya. Itu ranahnya, bukan PI kan Pak ya? Itu ranahnya perguruan tinggi. Okay. Karena itu masih gelar dari akademik, tapi PII masuk di dalam sana karena PII ini mulai dari awal sudah terlibat di dalam IAB itu. Dan itu termasuk juga kita di dalam teknik. Jadi baik program maupun prodi maupun jurusannya kita sudah terlibat. Tapi masih ranahnya, saya katakanlah kalau ST itu 100% dari perguruan tinggi, tapi kalau insinyur ini PI sudah masuk. Kira-kira gitu. Apalagi kalau nanti insinyurnya itu melalui PSPP yang reguler. Kalau yang sudah kayak saya ini sudah mengalami namanya RPL. Sudah uzur ya, sudah pengalaman sudah panjang gitu. Sudah mulai sore. Satu lagi Pak Teguh, kan ada IPU gitu ya. IPU ini kalau gelar yang IPU ini insinyur profesional. Jadi tadi insinyur dari perguruan tinggi, tapi kalau insinyur profesional itu ranahnya 100% dari PII. Itu juga amanah dari undang-undang. Nah, dari insinyur profesional itu ada jenjangnya, ada jenjang pratama atau insinyur profesional pratama, ada jenjang madya atau IPM, insinyur profesional madya, dan IPU, insinyur profesional utama. Ya makasih. Ini pengertian dasar gitu ya tentang apa sih insinyur itu. Kemudian tadi ada IPU, ada ST dan sebagainya. Mungkin lebih dalam lagi Pak Teguh. Jangan dalam-dalam. Oh ini, karena kan kita pengen tahu sebenarnya kan kalau dulu ya pada saat kecil itu selalu dikatakan, oh nak cita-citamu apa? Kalau nggak insinyur ya dokter gitu ya. Nah mungkin pertanyaannya gini, sebenarnya apa sih profesi insinyur gitu Pak? Jadi artinya gini, kan orang ketika dia masih di SD, SMP kan selalu wah jadi insinyur gagah pakai helm gitu ya, kemudian bekerja di lapangan dan sebagainya. Nah kalau pengertian Pak Teguh sendiri berprofesi sebagai insinyur itu sebenarnya melakukan apa gitu ya, karyanya apa, tentunya di segala bidang ya, tapi secara umum sebenarnya seperti apa Pak? Kalau mau sederhananya sebenarnya penjelasannya itu insinyur lah yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Keren. Membuat yang ada menjadi lebih baik itu insinyur. Tapi kalau bicara mengenai tata aturan, kalau biasalah orang untuk bisa mendefinisikan kan akan banyak. Sebenarnya melakukan praktik keinsinyuran. Nah, praktik keinsinyuran itu apa? Nah itu banyak. Itu di dalam undang-undang nomor 11. Nah mungkin nanti suatu saat kita bisa diskusikan, tapi paling sederhananya tadi pengertian yang awam apa aja Pak? Kalau awam itu mulai dari sebenarnya kalau praktik insinyur itu membuat sesuatu tadi yang paling sederhana, mulai dari
sebenarnya kita pendidikan teknik pun sudah termasuk juga keinsinyuran, mulai juga kita construction, engineering, semua itu keinsinyuran, bahkan sampai ke aset manajemen juga keinsinyuran. Jadi luas sekali. Luas sekali ya sebenarnya Pak ya. Ada 7 bidang dan 7 itu. Betul. Sektor. Ya, jadi kan kita tahu Pak ada profesi sebagai akunting, sebagai dokter, sebagai macam-macam kan ini insinyur menjadi salah satu profesi yang bisa kita rintis gitu ya Pak ketika kita mahasiswa dan sebagainya. Dan tentunya masih bidangnya masing-masing. Dan insinyur sendiri kan dalam pengertian kita kebetulan saya dari civil engineering gitu kan, tahu kalau namanya civil engineering itu bikin jembatan gitu ya, atau bikin jalan, atau bikin gedung tinggi gitu Pak ya, itu kan profesi insinyur. Nah, tapi kan kita tahu bahwa kalau pada saat kecil dulu saya juga dikasih istilah, oh ini insinyur kehutanan gitu ya. Saya daftar juga dulu, tapi nggak keterima. Nah, apakah itu juga termasuk aktivitas keinsinyuran? Ketika orang itu berpraktek misalnya rekayasa di tanam padi gitu misalnya. Ya, itu termasuk. Jadi tadi bahkan termasuk peternakan, pertanian, kehutanan, dan bio itu juga termasuk. Bahkan tadi saya katakan termasuk juga geofisika, meteorologi juga masuk. Itu termasuk insinyuran ya? Iya, itu termasuk dalam keinsinyuran. Jadi memang yang kebanyakan orang tahu, yang kasat mata itu biasanya di construction. Construction itu konstruksi, ya insinyur tadi pakai helm, bikin jalan, bikin gedung, bikin rumah, itu insinyur. Tapi itu hanya satu dari 7. Dari sekian banyak dan satu dari bidang, berarti satu dari kira-kira 1/49 berarti. Ada 48 lain yang masih ada. Oke, luar biasa. Nah ini 1 atau 2 lagi nih Pak, hal yang perlu kita tahu gitu ya. Kita ketahui tadi kan bahkan bercerita bahwa bidang insinyur itu kan banyak sekali gitu ya. Nah sebenarnya dalam konteks, baik konteks Indonesia gitu ya, maupun konteks internasional gitu, sebenarnya posisi profesi insinyur itu seberapa penting sih gitu ya dalam kehidupan manusia tentunya Pak ya. Untuk kesejahteraan, untuk mengentaskan mungkin masalah kemanusiaan, kelaparan, kekeringan dan sebagainya. Nah sebenarnya posisi insinyur gitu ya, profesi ya, saya ngomong profesi insinyur di segala bidang yang tadi Pak sebutkan, how important gitu Pak? Kalau menurut saya itu mulai dari bangun sampai tidur insinyur terlibat dan berfungsi. Coba kita renungkan, bangun tidur kita apa? Pertama pasti kita harus di rumah yang baik, sudah pakai insinyur. Kita cari butuh minum, untuk mencari sumber daya air juga itu insinyur. Itu juga insinyur, profesi kan? Insinyur lagi. Coba diteruskan, hampir semuanya itu insinyur, bahkan sampai kita nanti mau tidur. Seperti juga kita lahir sampai nanti ke liang lahat, itu juga insinyur terlibat. Jadi memang insinyur lah yang harusnya profesi yang segera direnungkan, tidak hanya sebagai kebanggaan tapi juga sebagai tanggung jawab menurut saya. Wah, itu ya ada etik lah ketika berpraktek. Jangan sampai nanti ketika dia berprofesi keinsinyuran justru menyengsarakan gitu ya. Bikin karya-karya yang justru tidak membuat manusia hidup lebih baik, tapi lebih sengsara gitu misalnya. Tapi itu kan, kalau filosofi saya ini, kalau kamu diberi kesempatan melakukan sesuatu menjadi baik, kamu juga dapatnya baik. Tapi kalau kamu dikasih kesempatan sesuatu dan kamu buat menjadi tidak baik, artinya kita malah menjadi sesuatu. Nah, di insinyur itu disitulah tempatnya. It's up to you. Seperti kita punya pisau lah, mau kita bisa untuk motong sayur jadi makanan enak. Tapi pisau pun juga bisa untuk memotong tangan orang gitu atau membunuh atau dan sebagainya sehingga akhirnya karena lebar sekali di keinsinyuran itu sehingga kita jadi tergantung. Jadi selain keahlian di bidang keinsinyuran tentunya harus diikuti dengan semacam etik gitu ya. Setuju nggak Pak? Betul, sangat. Justru itu maka etik itu menjadi pegangan penting seseorang insinyur untuk melakukan praktek keinsinyurannya. Karena dia yang paling diutamakan adalah siapa yang menikmati hasil karya keinsinyurannya. Meskipun juga harus jangan lupa loh, dia juga tempat bekerja kan cuma ada. Itu juga menjadi perhatian seorang insinyur, di mana dia pengguna insinyur juga harus menjadi salah satu yang diperhatikan. Tapi jangan lupa, the end is the result of the product itself. Jadi di sana produksi kita. Di mana yang menikmati adalah pemanfaat insinyur. Itu Pak Sadung. Wah, luar biasa. Jadi obrolan kita hari ini tentang sedikit aja sebenarnya tentang profesi keinsinyuran gitu ya. Hanya permukaan aja. Sebenarnya begitu banyak hal yang terkait dengan karya-karya keinsinyuran. Termasuk saya ngomong dengan mic ini Pak, ini adalah karya insinyur nih. Meja ini juga kalau tidak ada insinyur nggak jadi. Atau mungkin kamera yang dibuat mereka Mbak Rani juga pasti karya insinyur juga. Jadi
luar biasa. Nah, mungkin satu ingin mendapatkan pesan dari Pak Teguh selaku beliau ini adalah Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia, pengurus pusat Pak ya. Yup. Sudah menjabat 2 tahun ini nih. Nah, buat generasi muda nih Pak, artinya kan gini, kalau saya baca ya jumlah insinyur gitu ya di Indonesia perbandingannya dengan jumlah penduduk itu relatif kecil gitu ya, dibanding katakanlah negara yang sudah relatif maju gitu Pak, misalnya Korea Selatan, mungkin even Singapura gitu ya, atau mungkin yang agak dekat mana ya, Malaysia lah gitu yang agak mirip-mirip ini. Nah, kalau profesi insinyur ini jumlahnya sedikit, tentunya kan tergantung generasi muda Pak. Suplai insinyur kan kita kan udah lewat nih waktunya, kita hanya sekedar sudah berkarya, tapi kan ternyata itu nggak cukup gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih pesan gitu ya, atau kepada generasi muda yang mungkin masih duduk di bangku SMP, SMA gitu kan itu kan berawal dari situ Pak ya. Yep. Pemilihan ketika nanti dia kuliah, sekolah baik di dalam maupun di luar. Kalau menurut Bapak apa yang harus dipahami terhadap profesi insinyur ini buat kemajuan bangsa kita Pak ke depan gitu? Oke, ini juga pertanyaan yang sangat mendasar, karena kalau kita lihat ini peminat untuk masuk, jangan insinyur dulu nih. Iya ya, ST lah ya, ST atau kehutanan atau pertanian gitu ya. Sarjana teknik atau sarjana tadi pertanian, peternakan itu relatif kalah cepat dengan yang lain. Ini penting karena juga bagian dari tanggung jawab kita yang sudah mulai uzur ini. Artinya apa? Artinya kebanggaan sebagai insinyur harus dimunculkan. Betul, Pertama betul. bahwa jangan lupa loh ya. Memang ada game yang mengatakan sudah masuknya susah, kuliahnya nggak mudah, susah, lulus secara kerja juga susah gitu ya. Nah, ini pilihan. Betul. Ya, tapi harusnya kita mulai menciptakan sesuatu juga yang membanggakan. Seperti diskusi kita ini mudah-mudahan juga membuat pemahaman mengenai insinyur itu agak berbeda. Artinya, money is not the everything. We know that money is something. Iya, betul. Kan? Tapi bagi saya, ayo Indonesia bukan hanya dengan Malaysia, bahkan dengan Vietnam kita jauh. Dengan Vietnam aja masih kalah kita, Pak, ya. Karena Vietnam itu udah bisa bikin mobil listrik sendiri Pak. Kira-kira begitulah. Jadi kalau per 1000 penduduknya, per sejutanya kita telat, kita lewat. Dan kalau kita lihat dari data yang ada, di mana negara-negara yang insinyurnya per jumlah penduduknya banyak, itu ternyata memang jauh lebih maju. Ini penting. Jadi mari kita yang senior ini memberikan gambaran, jangan menakut-nakutkan lah. Insinyur ini mengasihkan gitu loh. Insinyur itu menyenangkan, mengasihkan, profesi yang enjoyable gitu ya. Memang jadi blogger juga lebih asik katanya. Tapi cuma berapa sih? Katanya duitnya lebih banyak Pak. Ya, tapi cuma berapa biji gitu ya? Gitu Atta Halilintar atau mungkin Deddy Kobuser gitu cuma kan? Berapa sih? Gitu. Dia bukan insinyur tapi lebih kaya dari insinyur gitu Pak ya. Pilihannya adalah jalan mana kita pilih. Iya, betul, setuju. Jalan pilih itu ya kita nikmati. Betul. Dan insinyur bagi saya adalah jalan yang saya pilih dan saya enjoy. Even though banyak teman saya juga yang lebih baik, so what? I enjoy with myself gitu kan, dengan jalan yang kita pilih. Dan jangan lupa, insinyur lah yang membuat sesuatu tidak ada menjadi ada. Insinyur lah membuat sesuatu yang ada menjadi lebih baik. Oke, luar biasa. Demikian sahabat PI, Persatuan Insinyur Indonesia, kita sudah berbincang luar biasa dengan salah satu, saya nyebutnya dedengkot, bukan dedengkot ya, tokoh Insinyur Indonesia yang sudah memberi insight yang luar biasa. Sekali lagi ini ya, baru permukaan. Kita akan lanjutkan dengan perbincangan yang lebih dalam tentang bagaimana berprofesi sebagai seorang insinyur sipil, mesin, elektro, pertanian, kehutanan, luar biasa karya-karyanya yang tiap hari kita nikmati. Kita akan perbincangkan di forum podcast PI ini. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar mimpi-mimpi yang kita tuju.